Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah ya, kita pada kesempatan kali ini masih bisa diberikan nikmat dengan Yang Maha Kuasa untuk bisa bertemu pada mata pelajaran sosiologi kali ini. Ya anak-anak, kali ini di pertemuan yang kedua kita akan belajar mengenai bagaimana sosiologi sebagai ilmu dalam memaknai gejala sosial. Sebelumnya anak-anak, marilah kita berdoa supaya kita pada kesempatan kali ini diberikan kelancaran dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa kepada Tuhan. Ya anak-anak, angkat masanya kalau kita belum presensi dulu ya. Saya cek kehadirannya untuk Budi, apakah hadir? Cahyati, apakah hadir? Lisa, apakah hadir? Atika, apakah hadir? Aulia, apakah hadir? Ayu, apakah hadir? Ya anak-anak, saya rasa semua sudah saya sebutkan ya. Alhamdulillah kita semua bisa hadir di sini. Baik anak-anak, kita kali ini akan membahas sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dalam memaknai gejala sosial. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas beberapa dari konsep-konsep tokoh-tokoh sosiologi yang misalnya di Auguste Comte ya. Itu merupakan mulanya dia seorang filsafat ya, filsuf positivis yang berasal dari Prancis. Dia mempelajari adanya bahwasanya dia juga mengemukakan sebuah konsep evolusi dari perkembangan manusia ya. Di perkembangan manusia oleh Auguste Comte itu dia menganggap bahwasanya fase-fase perkembangan manusia itu yang dimulai dari adanya fase biologis, terus ada fase metafisik, berikutnya ada fase positivis, yang dimana fase positivis ini ditengarai, dijadikan adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju. Berikutnya ada Karl Marx, yang mana Karl Marx menganggap bahwasanya perubahan sosial di dalam masyarakat itu dipengaruhi adanya pergolakan antara kaum proletar dengan kaum borjuis, yang mana difokuskan oleh Karl Marx ini adalah faktor-faktor produksi ya. Bisa ditarik intinya adalah Karl Marx ini lebih memandang sebuah gejala dalam sosial masyarakat ini karena faktor-faktor ekonomi. Berikutnya itu ada Emile Durkheim ya. Emile Durkheim itu berkebangsaan Prancis. Dia mengenal adanya buku Division of Labor ya. Di situ dia membagi adanya pembagian pekerjaan, di mana pekerjaan di dalam sebuah desa dibandingkan dengan di perkotaan. Di desa itu cenderung homogen, dan sedangkan di perkotaan itu cenderung terspesialisasi. Makanya ada solidaritas mekanik yang terdapat di wilayah pedesaan, sedangkan wilayah di perkotaan terdapat adanya solidaritas organik. Berikutnya ada Max Weber. Ya, Max Weber ini merupakan teorisi sosiologi. Dia mencermati adanya institusi-institusi sosial yang berguna untuk banyak dalam perubahan sosial dan perkembangan masyarakat. Ya anak, itulah yang saya simpulkan ya, saya sampaikan dari pertemuan yang minggu lalu ya. Ini sebetulnya sebagai pengingat. Baik, kita sebelum untuk menginjak materi inti, mari kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi naik teman. Siapa yang pernah naik teman nih? Pak Budi pernah naik teman ini? Bagus kan Budi? Yuk kita nyanyi dulu. Pada hari Minggu berada ke kota, naik teman istimewa duduk di muka. Duduk samping Pak Bos yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Duki daki du suara suatu kuda. Duki daki du suara suatu kuda.
Ya, kita bayangkan ini. Ketika mengendarai naik delman ini, kita melihat sebuah gambaran dalam perkotaan. Di perkotaan itu ada banyak macam pekerjaan, ada banyak perilaku di masyarakat. Nah, perilaku di masyarakat itu biasanya memunculkan adanya suatu gejala sosial. Ya, gejala sosial itu dapat diartikan sebagai peristiwa-peristiwa yang terjadi oleh manusia baik secara individu maupun secara kelompok, ya. Jadi gejala sosial itu bisa dilakukan oleh diri sendiri, melakukan gejala sosial juga bisa. Kalau berdasarkan penelitian dari situ, dari yang Bapak jelaskan ini, apa saja contoh dari gejala sosial? Ayo silakan. Barangkali yang enak, ada yang mampu menjawab. Ya, ayo. Apa jawabannya? Oke, Ayu tadi menjawab adanya urbanisasi. Betul sekali Ayu. Urbanisasi adalah suatu gejala sosial nih. Urbanisasi itu merupakan suatu gejala sosial di mana masyarakat pedesaan berpindah untuk menuju ke kota. Masyarakat pedesaan berpindah menuju ke kota ini mempunyai dampak yang besar, sehingga akan terjadi adanya perubahan sosial. Misalnya aja timbulnya adanya pemukiman kumuh di dalam sebuah perkotaan, karena biasanya oleh masyarakat pedesaan yang datang ke kota ini nekat tanpa adanya bekal yang cukup. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk datang ke kota, sehingga karena di kota itu persaingannya cukup ketat, maka mereka tidak mampu mendapatkan pekerjaan. Mereka tidak seperti di desa, mereka bisa menyangkul gitu, pergi ke sawah gitu kan, berkebun. Di kota mereka tidak punya lahan untuk melakukan kegiatan pertanian. Mereka perlu untuk bekerja di sebuah pabrik, di mana pabrik ini kan terkadang adanya kualifikasi pendidikan dan kemampuan. Nah, mereka tidak mampu untuk menjadi karyawan, akhirnya mereka minta bekerja terus memulung dan membentuk pemukiman kumuh. Bagus kan jawaban dari Ayu. 100. Oke, tambah lagi. Dari gambar itu kalian bisa mengajukan kok. Ya, apa Budi? Silakan. Budi menjawab di gambar itu dia menunjuk adanya industrialisasi. Apa coba Budi pengertian dari industrialisasi? Budi mengatakan bahwasanya industrialisasi adalah sebuah perubahan dari adanya teknologi yang sederhana lalu dikembangkan dengan adanya mesin, sehingga muncullah adanya pabrik-pabrik itu. Ada lagi yang mau menambahkan dari jawaban nanti? Ya, bisa menambahkan bahwasanya industrialisasi itu merupakan sebuah proses di mana di dalam pabrik itu yang mulanya secara manual kemudian dimekanisasi. Membahas sedikit dari proses industrialisasi, pada dulunya itu masyarakat pedesaan ya. Makanya dari masyarakat yang tradisional itu berasal dari masyarakat yang agraris, pertanian. Kemudian adanya penemuan seperti kalian kalau mengetahui James Watt menemukan adanya mesin uap, itu menimbulkan adanya sebuah inovasi dan progres kemajuan yang lebih cepat, efisien. Makanya banyak teknologi-teknologi yang mulanya dikerjakan secara manual oleh tangan manusia, kemudian dikerjakan secara mekanik oleh teknologi mesin. Nah, di situ timbulnya adanya mekanisasi ini lalu berkembang di situ selama berkali-kali itu berkembang, kemudian muncul adanya pabrik-pabrik gitu. Nah, James Watt dulu kan orang Inggris, makanya evolusi industri pertama kali dilakukan di Inggris gitu ya.
Oke anak-anak, demikian itu ya yang terkait dengan gejala sosial. Nah, berikutnya membahas dari faktor penyebab gejala sosial. Ya, faktor penyebab gejala sosial itu secara pembentuknya, fenomenanya itu yang pertama adalah adanya heterogenitas sosial. Heterogenitas sosial itu adalah perbedaan. Jadi kalau homogenitas adalah kesamaan, tapi kalau heterogenitas adalah perbedaan dari interaksi sosial masyarakat. Terus adanya penyimpangan sosial. Jadi perilaku dari masyarakat ini yang tidak sesuai dengan adanya norma dan nilai yang dipatuhi di masyarakat. Nah, berikutnya adanya perubahan sosial. Dan jadi pada masyarakat itu interaksi sosial itu tidak langsung secara diam, dia langsung secara dinamis. Jadi tiap waktu, tiap tahun misalnya itu dia mungkin bisa terjadi adanya perubahan sosial. Makanya ini kalau tadi mulanya dia agraris, terus di waktu mengakhiri masa depan itu karena suatu ketika penemuan mesin uap, makanya dia di wilayah sebuah pedesaan tadi menjadi sebuah wilayah industri. Itu perubahan. Terus ada lagi adanya faktor kultural dan faktor struktural. Nah, bisa dilihat, bisa dibaca ya, faktor kultural adalah nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat. Contohnya adalah kemiskinan dan gotong royong. Nah, itu nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Berikutnya adalah faktor struktural, yaitu sebuah keadaan yang menjadi pengaruh struktur yang disusun oleh pola tersebut. Jadi di sini faktor struktural itu karena adanya sebuah struktur yang disusun oleh dalam masyarakat. Strukturnya disusun yang terbagakan sehingga membentuk adanya suatu gejala sosial. Dampak dari gejala sosial nih. Nah, ini namanya dampak ya, pasti ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak dari gejala sosial adalah yang pertama, bisa kita lihat itu saya menampilkan dampak yang negatif. Dampak negatif dari gejala sosial yang pertama adalah terjadi ketidakteraturan sosial dalam masyarakat. Berikutnya ada penyimpangan sosial semakin meningkat. Penyimpangan sosial itu bisa terjadi meningkat apabila misalnya di era modern di perkotaan semakin meningkat. Terus terjadinya kerusakan alam karena adanya industrialisasi, eksploitasi sumber daya alam yang besar-besaran sehingga merusak adanya lingkungan alam. Terus terjadinya masalah kependudukan. Masalah kependudukan ini sangat luas. Misalnya terjadi adanya kepadatan penduduk, adanya pemukiman kumuh, adanya pengangguran. Terus konflik sosial meningkat. Konflik sosial meningkat ini bisa terjadi karena adanya sebuah perebutan, misalnya perebutan sumber daya alam karena kebutuhan yang masyarakat lokal ini tidak tercukupi, makanya mereka berebut untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Terus dekandensi moral. Apa itu dekandensi? Dekandensi itu adalah penurunan inti dari dekandensi moral itu adalah penurunan moralitas di masyarakat. Jadi banyak terjadinya penyimpangan sosial. Itu merupakan sebuah bukti dari adanya dekandensi moral. Ya, di sini ada fungsi sosiologi mengenai gejala sosial. Jadi selama ini kita mempelajari sosiologi itu fungsinya untuk memaknai gejala sosial. Yang pertama, fungsinya adalah sosiologi mampu memahami kode, simbol, istilah yang digunakan masyarakat sebagai objek penelitian ilmiah. Sosiologi memahami pola-pola perilaku di masyarakat. Yang ketiga, sosiologi mampu mempertimbangkan berbagai fenomena sosial yang muncul di masyarakat. Yang keempat, sosiologi mampu melihat berbagai kecenderungan alam, perubahan pola tingkah yang disebabkan oleh faktor tertentu. Jadi di nomor 4 ini secara tidak langsung ya, bukan secara kebetulan juga,
juga, tapi mau analisis. Dia sosiologi itu mampu mengetahui kecenderungan ini, karena kecenderungan dia bisa memikirkan, memprediksi adanya gejala-gejala sosial yang akan mungkin terjadi. Ya, karena ini fokus objeknya adalah, karena ini objeknya adalah manusia, kan setiap manusia pasti itu tergantung kondisi tertentu ya, kita sangat. Tapi dia dengan ilmu sosiologi ini bisa melihat kecenderungan. Oh, kecenderungannya ini mengarah ke buruk, ini mengarah ke penyimpangan sosial. Oh, ini mengarah ke kemajuan. Oh, ini adanya emansipasi wanita mengarah pada kemajuan, kemajuan dari pemberdayaan wanita. Yang nomor 5 adalah sosiologi berhati-hati dalam menjaga pemikiran yang nasional sehingga tidak terjebak dalam pola pikir yang nasional dan subjektif. Ya, ini menyangkut juga dari yang dari nomor tadi ya, hampir menyambung gitu ya. Yang nomor 5 ini dia menggunakan metode-metode ilmiah sehingga dia tidak terjebak pada pandangan subjektifnya. Dia melalui penelitian empiris melihat secara langsung di dalam masyarakat, tidak terjebak. Oh, ini penilaian dari seorang sosiologi yang menggunakan sosiologi itu tidak terjebak langsung. Oh, ini jelek, enggak. Jadi dia melalui penelitian dulu, diolah dulu data-data yang ada, dikalkulasikan. Kalau misalnya nanti menggunakan metode survei, metode kuantitatif, nanti itu dikalkulasikan kecenderungannya kemana gitu ya. Apakah sesuai dengan hipotesis, apakah tidak sesuai dengan hipotesis gitu. Ya, gimana anak? Masih semangat kan ada hari ini? Ada ini kalian sudah tentang gejala sosial. Apakah di antara kalian ini ada pertanyaan nih? Ya, silakan. Saya nih tadi yang katakan. Apakah yang mau ditanyakan? Oh, sudah selesai. Tidak paham ya faktor struktural. Ya. Oke, Bapak akan jelaskan lagi. Ini terkait faktor struktural itu dijelaskan dalam slide Bapak ini. Sebuah keadaan yang menjadi pengaruh struktur yang disusun oleh pola tertentu. Kita lihat dari masyarakat agraris, pertanian itu punya struktur di, misalnya di keluarganya ada yang mengolah padi, ada yang membaca sawah. Ini di lingkungan pertanian agraris yang tradisional di masa lalu, banyak kan gitu. Jadi kalau pekerjaan mengolah sawahnya itu dibagi peranannya berdasarkan anggota keluarganya. Jadi anggota keluarganya yang mengolah padi, misalnya mengolah menumbuk padi kayak jelasnya itu siapa, ibu misalnya, terus membaca sawah misalnya ayah. Nah, akan tetapi kalau di masyarakat pertanian modern untuk saat ini ya, pertanian ini sudah dipengaruhi oleh pasar di dalam masyarakat modern. Jadi seseorang petani yang di masyarakat modern ini menjual adanya hasil pertanian mereka berdasarkan kebutuhan pasar. Jadi tidak berdasarkan kebutuhan dari dirinya. Kalau kebutuhan pasar, ya cenderung misalnya pada musim ini dia menanam cabai, karena nanti diperkirakan olehnya pada cabai ini harganya meningkat, harganya menguntungkan. Nah, di dalam pertanian model ini ada namanya pemilik tanah atau pemilik sawah. Terus adanya guru yang ditugaskan untuk membantu mengolah padi. Terus ada juga yang pemodal.
biasanya itu ada pemodalnya. Nah, pemodal ini biasanya dia memodali bibit, memodali pupuk, dan terkadang juga dia bahkan menyewa sawah dari pemilik sawah itu, sehingga adanya sebuah pembagian keuntungan namanya antara pemilik sawah, pemodal, dan buruh gitu. Nah, di sini ini perbedaan struktur ini antara pertanian tradisional dengan pertanian modern itu menjadi penyebab ya adanya gejala sosial. Ya, kalau di dalam kita pakai ilmunya Hidrogen itu adanya solidaritas mekanik kalau yang di pertanian tradisional. Tapi kalau di pertanian modern ini sudah ada spesialisasi dengan buruh yang mengolah sawah, dengan pemilik sawah, dan yang spesialisasi itu bisa kita masukkan ke dalam solidaritas mekanik. Bagaimana Pak? Baik, saya rasa jadi anak-anak pada kali ini adalah kita membahas adanya sosiologi sebagai ilmu yang digunakan untuk memahami gejala-gejala sosial yang berkembang di masyarakat. Kita bisa tahu adanya fungsi sosiologi bisa melihat arah kecenderungan kemana kecenderungan masyarakat itu untuk berperilaku berinteraksi. Oke anak-anak, untuk tugas minggu depan untuk kalian ini kalian buat saja mind map. Mind mapnya tapi kalian pakai yang digital dong. Nanti kalian upload itu mind map ke Instagram kalian. Pasti punya Instagram ini. Oke, nanti kalian jangan lupa kasih hashtag sosiologi gejala sosial. Ya, sosiologi gejala sosial. Sebenarnya anak-anak kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Barangkali nanti kalian menemukan pertanyaan lagi di pertemuan berikutnya kita akan diskusikan. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Untuk mengakhiri pada kegiatan kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa terlebih akhirnya anak-anak. Oke anak-anak, sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.